Nun sewu itu yang sebelah belakang bagian timur. Monggo segera menempatkan diri sesuai dengan tempat duduk yang sudah disediakan. Maju, suruh maju Mbak. Depan masih kosong itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Bapak Camat Binangun beserta tim Kecamatan Binangun. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pagebukan Kulon beserta perangkatnya, lembaga desa, RT RW, tokoh masyarakat, BPD Karang Taruna, serta tamu undangan yang berbahagia. Seraya mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada pagi siang hari ini dalam suasana bulan Ramadan yang penuh berkah, alhamdulillah kita dapat memenuhi undangan dalam acara musyawarah rencana pembangunan desa khusus, pembahasan rancangan RKP desa, perubahan dana APBD desa, perubahan tahun anggaran 2020, dan musyawarah desa khusus, validasi, finalisasi, dan penetapan calon penerima BLT desa tahun 2020. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada kesempatan kali ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada kali ini dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Waluyo. Musyawarah pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan mufakat bermanfaat bagi masyarakat umum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an sahabatina ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka imanan da'ima wa as'aluka qalban khashiyan wa as'aluka 'ilman nafi'an wa as'aluka yaqinan sabira wa as'aluka dinan qayyima wa as'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukral afiyah wa as'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ij'alna 'abdan ihsana wa la taj'alna 'abdan imtihana
Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arzuqna sihatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa ma'a tadbir fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Menghormati. Untuk selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan Bapak Kades Desa Pakubukan Kulon kepada Bapak Ipar disilakan. Puasa kan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman yang kami hormati Bapak Camat Yanus Bupati Rombongan dan Kecamatan, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Ketua RT, Ketua RW, lembaga lainnya, pemerintah Desa Pakubukan Kulon, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ketua relawan beserta rombongan yang kami hormati. Sebelum kita mengarahkan beberapa hal, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada ini kita masih diberi kesempatan bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Langsung saja kita selaku Kepala Desa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak pada ini musyawarah Muslim Bang Densus. Pagi. Terus pada kempalan niki pinten-pinten panjenengan paham napa dereng? Dereng nggih? Nggih, dereng. Dados sing jelas dari pemerintahan Pakubukan Kulon akan mengarahkan beberapa hal yang intinya perubahan APBDes maupun RKPDes. Jadi perencanaan bangunan sing kemarin sudah ditetapkan menjadi APBDes untuk anggaran 2020 yang dijalankan tahap 1, tahap 2 sampai tahap 3. Ya, sekarang ada perubahan. Nah, kenapa dari pemerintahan desa ada perubahan rencana pembangunan yang ada di Desa Pakubukan Kulon, anggaran yang sudah ditetapkan pada waktu Muslim Bangdes kemarin, sekarang ada perubahan bahwa sekarang semua desa sedang mengalami adanya COVID-19. Kenapa betul? Nah, COVID-19 itu membutuhkan dana yang banyak. Nah, otomatis dari pemerintahan atasan baik dari pusat maupun provinsi, kabupaten, kecamatan mengarahkan segala sesuatu untuk perubahan APBDes anggaran tahun 2020. Yang pertama saya mau mengarahkan jumlah uang transfer dari pusat dana desa itu sejumlah 908.176.000 rupiah, dipotong 10.807.000 rupiah untuk rasionalisasi. Jadi sisa anggaran dana desa itu tinggal 897.369.000 rupiah. Nah, sejumlah 897.368.000 rupiah itu dipotong 30%, Pak. Dipotong 30%.
potong 30% sejumlah 269 juta 210.700 perak rupiah. Lah, kenapa dana tersebut semua sudah dipotong ada 30% untuk mendanai adanya COVID-19. Lah, dari sumber-sumber tersebut nanti bisa dijelaskan oleh Ketua BPD beserta untuk si calon penerima kalau sudah ini sudah jelas, artinya jelas sudah 30% potongannya berapa, nanti itu sumbernya dari mana. Nah, dana sumber tersebut yang sejumlah 268.200.000 rupiah itu sumbernya dari dana DD yang sudah ditetapkan pada waktu kemarin yang untuk bangunan fisik. Suatu contoh satu itu pembangunan drainase jalan Pengkolan. Waktu kemarin musim Bangdas semua lembaga seluruh pemerintah desa seperti KPG bahwa semua segala sesuatu diarahkan untuk pembangunan tahun 2020 sejumlah 135.200 rupiah itu untuk anggaran jalan Pengkolan. Yang dua, pembangunan drainase jalan Gebang itu sejumlah 260.345.400 rupiah. Yang ketiga, pembangunan tali jalan batas itu yang sebelah sana batas Padubukan itu sejumlah 42.886.100 rupiah. Nah, pengurangan volume pengaspalan jalan rancah yang kemarin sudah diaspal tahap kedua itu sejumlah 625 meter nggih Pak nggih. Niku sing ngerti khususnya diskusi Damangu yang tak buat kemarin. Itu yang anggaran 198 sekian. Itu dipotong volume 270 meter. Jadi kang wetan kae dikurangi ngulone 270 meter. Sejumlah 85.833.000 rupiah. Itu yang untuk pengaspalan jalan rancang. Jadi adanya COVID yang akan dilokasikan ke masyarakat calon penerima nanti bisa dijelaskan sumbernya dari dana desa, diambil dari 30%, sejumlah travel sejumlah 897.369, dipotong 30% jumlahnya 270 juta sekian. Ini untuk pencegahan COVID-19. Jelas dipakai. Jadi saya mohon semua lembaga desa, baik ketua BPD, ketua RT RW, ketua PPB dan lembaga lainnya pun rekan-rekan perangkat desa bisa mengarahkan masyarakatnya masing-masing. Aja nganti kok masyarakat takon, lha tahun 2020 jadi pembangunan situ jarana karo kadus-kadus jangan mandek kabeh. Saya bukan orang tinggi, jangan seperti itu. Jadi benar-benar jarana kalau masyarakat. Adanya COVID-19 itu memang didanai 30% sumbernya dari dana desa. Perlu dipahami ya. Jadi ini karena masyarakat takon, sing jelas yang tepat sasaran. Jadi anane bantuan BLT yang 600.000, gue kan dana desa. Jadi bangunan sing semuanya ditetap nana pemerintah desa Pakuan Kulon, gue sedikit di larut maning. Ya mikir sih jelasnya jalan Pengkolan, terus jalan Gebang, jalan batas, kurangannya motong jalan rancah 270 meter.
Ada lagi faktor ketua RW perlu diketahui. Adanya Bansus yang 100 juta yang sudah pengaspalan jadi Surajaya itu yang sudah diaspal. Kalau Pak Gubernur Kulon kan ada informasi dana yang mau turun, itu segera material turun, itu sudah kesuwen. Urusan dasar menteri ngesekumbel. Jadi orang gawe ribet masyarakat, orang gawe ribet kalau pihak kecamatan. Sebab dari pihak kecamatan selalu itu kendalanya praktek urung rampung. Duit terus mutong, praktek urung rampung. Seperti itu kecamatan. Kebanyakan seperti itu. Jadi selalu takon terus Pak Lurah, biar cepat laporannya. Cepat-cepat praktek diselesaikan. Jadi saya nggak mau seperti itu. Jadi prakteknya derek masing-masing desa ke prakteknya derek. Nek Bansus Pak Kulon misalnya kurang 1 bulan langsung mati latur. Cepat. Tur kejabakan itu nggih Pak nggih. Ndeleng situasi sikon. Ndeleng situasi sikon keadaan desa memang jalan itu belum nggak layak, sudah rusak semua. Kalau dari pihak pemerintah nggak sekat penanganannya, itu selalu jadi konflik. Ini apa jadi selalu tidak. Jadi yang jelas adanya COVID-19 yang tadi sudah dipotong dari dana desa yang 30% jelas ya. Jadi dana desa itu sejumlah 180 dikurangi rasionalisasi 10 juta sekian dari 897 juta baru dipakamin itu. Jadi dipotong 30%-nya berarti dijawab 268 Pak. Lah 268 kiye kuwi dijawab itu dianggar nang desa. Itu suatu contoh jalan Pengkolan, jalan Batas, jalan Tegang. Jadi semuanya ditetapkan positif tahun 2020 Bapak dana-dana tertransfer dari baik dari DD, dari provinsi, dari kabupaten itu sikit di umblah dikembali namanya adanya COVID-19 di lokasi kenamare masyarakat. Nah, dan saya selaku pemerintah Desa Papan Kulon, saya mohon maaf ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kepala Desa Pakurugan Kulon. Untuk selanjutnya, sambutan dari tim Kecamatan Binangun kepada Bapak Camat Nur Indra Wahyu Wibawa SOS MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pakurugan Kulon, Bapak Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Ketua Lembaga-Lembaga Desa, DPMD, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua RT RW yang kami hormati, Pak Kadus, seluruh perangkat juga yang kami hormati. Tidak lupa relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Pakurugan Kulon yang kami hormati, rekan-rekan dari kecamatan, baik desa yang juga kami hormati, hadirin dan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu bersama bersilaturahim dalam rangka ada 2 acara hari ini dari Pak Kadis sudah ngerti. Pertama adalah musyawarah perencanaan pembangunan desa khusus dan musyawarah desa khusus. Yang pertama terkait dengan musyawarah musrenbang des yang khusus ya, intinya adalah perubahan rencana pembangunan ya, RKPDes ya, dan perubahan APBD. Kenapa ini dilakukan Bapak Ibu? Kenapa ini dilakukan? Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini dampaknya itu luar biasa. Tidak hanya negara kita, tetapi dunia merasakan itu. Ya. Banyak negara ada praktek gagal, ada praktek yang bisa mengatasi. Yang ngeri itu kalau praktek penyelenggaraan pemerintahnya gagal. Gagal dalam arti
pemerintah tidak bisa menangani jumlah penderita atau jumlah yang meninggal dari COVID-19. Gitu ya. Ini gagal, kayak seperti Italia itu termasuk gagal karena korbannya banyak banget, rumah sakitnya nomor 1 di dunia tetapi tidak mampu melayani masyarakatnya karena apa? Terlalu banyak yang masuk rumah sakit sehingga nggak bisa lagi ya melayani masyarakatnya. Pemerintah menyadari itu sehingga pemerintah membuat satu program, membuat satu sistem tentang penanganan COVID-19 ini. Bagaimana sistemnya adalah membuat organisasi dari atas sampai bawah, gugus tugas nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan di tingkat desa ada relawan COVID-19. Intinya ini adalah untuk mencegah penularan itu lebih cepat. Ya. Makanya kemudian ada social distancing, ada physical distancing, nggak boleh kumpul-kumpul dan sebagainya, harus pakai masker dan sebagainya. Ini adalah bentuk program pemerintah yang harus sampai kepada masyarakat. Kalau ini gagal, Bapak Ibu, maka yang terjadi bisa seperti negara lain. Nah ini kita harus sadari itu, Menurut saya garda terdepan dari penanganan COVID-19 justru relawan, Pak Ketua RT, Ketua RW, masyarakat semuanya. Garda terdepan, artinya ketika benteng depan ini aman, masyarakat bisa kondusif, masyarakat bisa edukasinya jadi, insya Allah penularannya tak begitu cepat. Tapi kemudian kita tidak mampu melakukan itu, ya apa yang terjadi? Penularannya cepat, akhirnya numpuknya nang rumah sakit, itu yang bahaya. Maka penting pemerintah membuat satu garis depan. Garis depannya adalah relawan COVID-19, Bapak Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama semuanya. Ini diharapkan mampu untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka mencegah penularan. Meskipun begitu kita sudah melakukan, tetapi di Cilacap juga angkanya masih naik saja. Ya, kita sudah berusaha mati-matian tapi naik. Nah, apalagi manakala kita mengabaikan, bahaya, bahaya. Angka terakhir Bapak Ibu yang meninggal, yang positif itu 41, ya 41 dengan berbagai cerita, berbagai kasus. Ada yang ceritanya karena pemudik, orang lapor nang desa dan sebagainya, ngerti-ngerti ujuk-ujuk di dalam rumahnya ada yang meninggal satu, baru ketahuan kalau itu mudik, ternyata dites positif semua, gitu kan? Dites positif semua. Akhirnya sekarang yang meninggal itu justru orang yang tuan rumah gitu, ya pemudiknya nggak meninggal, tapi pemudiknya membawa. Ini menjadi satu kasus yang perlu kita perhatikan. Ini di Cimanggu. Kemudian ada klasternya ada yang dari luar. Kemudian sekarang polanya penularannya tidak hanya dari luar ke dalam, tapi sudah dari dalam ke dalam. Itu yang terjadi di Adipala. Adipala yang seperti itu akhirnya di lockdown betul-betul di lockdown di RT RW-nya. Kemudian karena di situ ada positif, kemudian pemerintah membantu untuk sembakonya. Gitu ya. Itu yang positif yang memang tersangkit di wilayah gitu ya. Ini. Jadi banyak hal terjadi seperti itu dan pemerintah tidak ingin bahwa kasus COVID-19 ini kemudian menyebar seperti yang tidak kita harapkan tadi. Gitu ya. Jadi penting posisi Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan COVID-19 ini penting sekali ya, penting sekali semua lini. Relawan, RT, RW, kadus perangkat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan penting semua dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk mencegah penularan yang lebih cepat. Kemudian sisi lain selain sistem tadi organisasi, pemerintah juga membuat skema tentang bagaimana terkait dengan penganggaran. Ini menjadi fokus di mana-mana menjadi fokus Bapak Ibu. Ya. COVID-19 menjadi fokus utama kita, ya. Akhirnya dari sisi anggaran pun kemudian pemerintah mengeluarkan satu kebijakan yang namanya refocusing. Fokusnya dialihkan. Tadinya untuk infrastruktur, tadi Pak Kadis sudah ngerti banyak bahwa tadinya untuk infrastruktur semua. Tapi karena ada peristiwa seperti ini dan kita tidak bisa mengelak, maka itu kemudian dialihkan untuk penanganan COVID-19 ini, termasuk di dalamnya adalah di samping tadi ada untuk ada anggaran yang memang diperuntukkan untuk masker, untuk katakanlah mungkin tiket relawan dan sebagainya, mungkin seperti itu, untuk penyemprotan dan lain-lain.
tetapi juga pemerintah juga memikirkan tentang dampak ekonominya, ya. Memang tidak kita pungkiri bahwa semua terdampak lah, gitu ya. Semua merasakan kita ekonominya turun, tetapi tetap ada prioritas Bapak Ibu. Tetap ada prioritas. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada gambaran lah siapa yang sebenarnya paling bisa diprioritaskan manakala nanti ada bantuan. Nah, bercerita tentang bantuan, saya juga ingin sampaikan bahwa pemerintah bantuan-bantuan yang turun dan rencana akan turun oleh pemerintah yang jelas ada BPNT, bantuan pangan non tunai. Itu ada yang biasa ya kita terimakan kepada beberapa KPM. Terus kemudian PKH juga ada. Kemarin ada perluasan kartu tentang BPNT, ada perluasan penambahan kartunya, itu turun. Juga nanti sebentar lagi Bapak Ibu, ini suratnya baru turun tadi malam. Sekarang surat turunnya nggak harus siang Pak, malam pun turun, hari libur pun suratnya turun, begitu ya Pak. Luar biasa. Rapat kalau peri-peri ya rapat ya apa-apa, gitu ya, ngurusin masyarakat semua. BST namanya, bantuan sosial tunai, Pak Kades. Ini saya infokan saja, ini direncanakan nanti yang penerima BST juga penerimanya juga sudah ada nama-namanya Pak Kades. Nanti kami komunikasikan bersama PKSK. Itu rencana juga dicairkan pada tanggal 22. Itu sekarang bagus banget gitu ya. Luar biasa Pak Kades sehat. Itu nanti ada, begitu ya. Namanya sudah ada BNPA-nya, ini kayak address-nya. Kemudian ada yang namanya kartu Jawa Tengah Sejahtera, tapi di kita nggak banyak, di Kecamatan Binangun tidak banyak. Kemudian yang berikutnya adalah masih ada lagi, maka kemudian ada namanya BLT dari dana desa yang hari ini nanti Pak Ketua BPT akan memimpin rapat terkait dengan Musdesus, musyawarah desa khusus terkait dengan bantuan langsung tunai dari dana desa. Ya. Dari mana? Pak Kades sudah menyampaikan bahwa itu diambilkan dari 30% DD. Jadi kita ada 10% yang 10 juta ya, ini yang dipotong lagi. Memang semua di mana-mana anggaran dipotong Pak. Ya. SKPD, dinas-dinas instansi, ada dipotong KB, gitu ya. Jadi luar biasa memang kita lagi fokus banget kepada penanganan COVID-19. Kemudian tibalah angka tadi sudah disampaikan Pak Kades sekitar 268 ya Pak, 268 juta yang kalau dibagi dengan angka 1,8 maka akan menjadi jumlah KPM yang akan menerimakan sekitar apa ini mau dimaksimalkan 149 atau mungkin di bawah itu karena yang disebutkan adalah angka maksimal. Tapi caranya dimaksimal berapa gitu? Maksimal. Tetapi orang lebih tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh nambahin menjadi 40%, tidak bisa. Jadi angka yang diperuntukkan untuk yang terdampak ekonomi terkait dengan BLT ini adalah 30% maksimal ya dari angka itu. Sehingga rumusnya sudah ada, nanti tinggal disampaikan. Nah angka inilah yang nanti di Musdes khusus ya Pak Kades untuk di siapa yang akan menerima. Harapan saya tadi ada prioritas lah, kita semua terdampak, tetapi yang prioritas lah. Misalnya yang prioritas monggo Pak RT, Pak RW lebih paham, Pak Kades lebih paham yang menjadi prioritas gitu ya. Jadi monggo hari ini dimusyawarahkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hasil musyawarah ini nanti yang terbaik ya. Jadi sekali lagi ini BLTDD ini salah satu dari bantuan pemerintah yang lewat desa. Yang tadi saya sampaikan yang tanggal 22 nanti akan juga dicairkan adalah BST, bantuan sosial tunai, kurang lebih sama nilainya dengan dana BLTDD. Tetapi jumlahnya saya tidak hafal, jumlah yang akan menerimakan saya tidak hafal, tapi jumlahnya sudah ada. Lalu sekalian yang kami hormati, selanjutnya yang terakhir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah desa Pakubukan Kulon, semua lembaga, semua masyarakat, ya, relawan COVID-19 yang masih tetap semangat dalam rangka penanggulangan terhadap COVID-19, tetap terus untuk kita semangat dalam rangka penanganan ini. Jaga kesehatan Bapak Ibu, jaga kesehatan.
Terus kemudian sebentar lagi juga Lebaran, sebentar lagi Lebaran, tentunya pekerjaan tambah banyak ya. Seperkiraan yang mudik pun akan tetap ada, Lah ini mohon saya titip kepada ketua RT, ketua RW yang mudik sebisa mungkin untuk karantina mandiri lah, seperti itu. Didaftar, kemudian di karantina mandiri kita awasi bareng-bareng gitu ya, biar tidak terjadi penularan yang lebih yang terjadi di wilayah kita. Alhamdulillah Binangun tidak ada yang positif, kecuali kemarin di Pasuruan ada yang positif tapi baru rapid test ya. Rapid test kan baru 60%, jadi belum swab test. Sudah swab test tapi hasilnya belum keluar, mudah-mudahan negatif ya. Jadi ini keperhatian kita semua ya, kabeh ngalami lah, kabeh ngalami. Sekarang yang harus kita lakukan tadi adalah bagaimana kita saling membantu, kita kuat, kita semangat, tidak usah berpikir negatif terhadap hal-hal yang mungkin kita tidak pahami. Tetapi mari ketika kita ingin bertanya ya bertanya saja. Insya Allah nanti pemerintah akan menerangkan. Seandainya itu butuh bantuan kita juga akan berupaya mencarikan bantuan, tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi bantuan juga dari non pemerintah juga mengalir banyak, Pak. Mengalir banyak terus terang. Kita lagi manage ya. Ada Basnas dan sebagainya juga kemarin sempat memberikan bantuan, ada PMI dan lain-lain. Dan juga belum dari saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita yang tergabung dalam paguyuban di luar negeri dan sebagainya juga pedulinya luar biasa terhadap situasi kondisi di wilayah kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepada kita sekalian. Dan apa yang kita lakukan musyawarah pada hari ini, insya Allah karena ini adalah mengurusi umat, mari kita niatkan untuk beribadah. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Desa Pakubukan Kulon. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Camat Binangun. Untuk selanjutnya pembahasan inti musyawarah rencana pembangunan desa khusus yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Desa. Kepada Bapak Lipar disilakan.